Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Hatur sembah nuwun. Burhan menyambut senang tentang keinginanku. Di sepanjang perjalanan, ia selalu bercerita tentang agama Islam. Satu hal yang membuatku tertarik, yaitu tentang Rasulullah dan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah keduanya sungguh menggetarkan hati, selalu bergumam takjub, sekaligus terharu setelah mendengarnya. Rati, dari kisah mereka, kamu jadi paham bahwa kamu bukanlah satu-satunya manusia yang sedang diuji. Aku mengangguk tenang. Burhan benar, selama ini aku merasa tertindas atas hidup, selalu membenci diri sendiri, merasa menjalani sesuatu yang tidak adil, namun masih bingung tidak menghardik dan menyalahkan siapa. Rati, agama adalah pedoman hidup manusia. Dengan memiliki agama, hidup kita menjadi terarah. Dengan memiliki agama, kita juga paham dari mana kita berasal dan kepada siapa kita berserah dan meminta. Allah Azza wa Jalla, Dia adalah bos yang sungguhnya atas hidup kita. Lanjut Burhan. Apakah Allah bisa membantuku untuk menyingkirkan setiap iblis yang ada di dalam tubuh ini? Insya Allah, karena tiada yang mustahil baginya. Burhan, tolong ajarkan aku tentang Islam. Aku juga ingin mengenal Allah lebih dekat. Alhamdulillah, jawabnya dengan senyum mengembang. Sudah berhari-hari kami berkelana bersama. Tanpa terasa, desa tujuan sudah dekat. Ada gapura besar di sana bertuliskan nama Desa Sekarwilis. Terlihat usang dan mulai luntur. Mungkin sudah termakan oleh usia. Kami berdua celingukan karena jalan masuk menuju desa terlihat tak terawat. Banyak sampah dedaunan kering berserakan. Terlebih banyak dahan dan pohon yang tumbuh tak beraturan. Ditambah hamparan semak belukar yang memeriahkan sepanjang jalan. Apa kau yakin ini tempatnya? Tanyaku. Burhan hanya mengangguk, lalu menempelkan telunjuk ke bibirnya. Jurus kemudian, ia langsung menyeretku untuk bersembunyi di belakang pohon besar. Aku penasaran, sebenarnya apa yang telah ia lihat. Terdengar menderap langkah kaki-kaki kuda. Rupanya ada sebuah kereta andong yang melintas. Tampak mengerikan karena penampakannya serba hitam. Bahkan ekspresi kusir dan penumpangnya terlihat tak ramah. Wajah mereka pucat. Setelah keretanya menjauh, Burhan terlihat celingukan. Untuk mencari ibumu, kita harus menyamar. Mengapa? Burhan tak langsung menjawab, malah sibuk membuka tasnya untuk mengambil beberapa pakaian. Aku mengamati sekeliling. Desa ini tampak berbeda dengan apa yang pernah ibu ceritakan padaku. Ibu pernah bercerita bahwa desa tempatnya dilahirkan sangat asri, hijau dan indah. Selain itu, kata ibu, desa ini memiliki penduduk yang ramah, selalu bergotong royong dan tolong menolong.
Namun, kenyataannya sekarang terlihat berbeda. Tempat ini suram, lembab dan gelap. "Ratih, ganti bajumu," perintah Burhan. "Kau belum menjawab pertanyaanku." "Kita tak punya banyak waktu, ku jelaskan nanti. Setelah kita berhasil menemukan ibumu, karena kita harus keluar dari sini sebelum gelap." Akhirnya, aku menurut saja, mencari tempat tertutup di tengah-tengah semak belukar untuk berganti pakaian. Burhan memberiku pakaian seorang pria. Merasa kurang nyaman ketika menggunakan kemeja dan celana ini. "Ini, pakai juga." "Apa ini?" "Itu adalah masker. Tak mungkin jika kau terus memakai cadar dengan pakaian pria." "Lalu bagaimana dengan rambut panjangku?" "Biarkan saja tergerai berantakan. Di zaman sekarang, sudah banyak lelaki dengan rambut gondrong." Setelah itu, Burhan menyembunyikan tas dan barang-barang bawaannya di dalam semak-semak. Kami berdua berjalan berdampingan. Burhan berbisik agar kami bersikap sewajarnya, tak perlu menengok kemanapun, sekalipun banyak menemukan hal-hal yang tidak wajar. Desa ini sangatlah sepi. Hanya terlihat beberapa kucing berlalu lalang. Apalagi seluruh bangunan rumah yang ada di sini hampir sama. Rumah-rumah joglo dengan teras yang luas. Yang membedakan hanyalah cat dindingnya saja. Langkah kami semakin jauh memasuki desa. Bulu kuduk meremang hebat. Setelah sekian lama berjalan, barulah berjumpa dengan sosok wanita. Rambutnya tergerai panjang, berwajah pucat dan memiliki ekspresi datar. Walaupun saling berpapasan, ia tak sekalipun melirik ke arah kami. "Jangan menoleh ke belakang, tetap jalan lurus," ucap Burhan dengan suara berbisik. "Selalu agungkan asma Allah, mintalah perlindungan," ucapkan dalam hati. Lirihnya lagi. Sepanjang perjalanan, sekalipun tak melihat orang-orang bertegur sapa, mereka hanya berjalan dengan selalu menghadap ke depan, tanpa ekspresi. Tengkuk ini meremang seketika, merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah mereka bukan manusia? "Amati dengan baik, kita akan berkeliling untuk mencari ibumu." Kami memutar arah, aku hanya boleh melirik, tanpa bisa menoleh, harus bisa mencari sosok ibu. Jika tak bisa menemukannya, maka kami akan berputar dan berbalik arah, begitu seterusnya. Semakin lama, jalanan di desa ini dipenuhi oleh banyak orang. Mereka semua berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mondar-mandir tanpa arah. Sejurus kemudian, ada seekor anjing liar yang menggonggong keras. Ekspresi mereka seketika berubah. Yang semula tenang, tiba-tiba saja berubah, menunjukkan wajah bengis dengan kilat mata berwarna merah. Mereka berjalan cepat, lalu bergerombol mendekati anjing itu. Mau tidak mau, kami juga ikut serta agar tak menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba saja mereka menerkam anjing malang itu, saling berebut untuk memakannya. Seketika aku terbelalak, mulai menyadari sesuatu, bahwa desa ini sama seperti desa mati yang menjadi tempat tinggalku dulu. Hari sudah hampir gelap. Itu artinya kami harus kembali ke Gapura, desa Sekarwilis. Syukurlah, aku tak menemukan keberadaan ibu di sini. Itu artinya ia baik-baik saja, meskipun aku tak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ketika mereka tengah sibuk memperebutkan daging anjing itu, langkah Burhan terlihat buru-buru. Aku pun langsung mengikutinya karena merasakan firasat yang tidak enak.
Burhan tersandung, kemudian terjatuh. Sekarang perhatian mereka tertuju kepada kami. Dengan cepat mereka berjalan ke arah kami. Aku gelagapan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Langsung menunduk dan mencoba membangun Burhan. Bodoh, sekarang mereka juga tahu tentang dirimu, umpatnya. Tidak peduli, ayo lari. Kami berusaha untuk bergerak secepat mungkin, melangkah cepat meskipun Burhan sedikit tertatih. Namun, langkah mereka jauh lebih cepat. Dalam sekejap, kami terkepung. Burhan menyuruhku lari. Tentu aku enggan melakukannya. Setelah apa yang telah ia lakukan selama ini, tak mungkin meninggalkannya begitu saja. Aku merogoh saku celana. Untungnya, sempat terpikir untuk menyimpan rambut nenek di baju ini. Mengambil asal, entah mengeluarkan beberapa helai. Tangan-tangan mereka berusaha menjangkau kami. Bahkan cakar-cakarnya sudah melukai tangan Burhan. Pemuda itu mencoba melawan dengan ilmu bela diri yang dimilikinya. Namun, masih belum cukup untuk melumpuhkan semuanya. Karena jumlah mereka sangatlah banyak. Aku menggenggam rambut nenek, mengangkat tangan tinggi-tinggi, berharap bahwa rambut itu masih berfungsi. Nenek, tolong Rati, Nek, ucapku dalam hati. Rambut nenek yang kugenggam menjadi berkilau terang, kemudian berubah menjadi cambuk panjang. Aku pun terkejut dibuatnya. Rambut nenek bukan hanya menyimpan banyak misteri, tetapi juga memiliki kemampuan tak terduga. Tanpa pikir panjang, aku menyabet tubuh mereka semua. Bergegas menarik tangan Burhan dan membawanya lari. Jika ada yang menghalangi, maka aku akan memainkan cambuk terus-menerus. Sampai akhirnya, kami sudah kembali sampai pada gapura pintu masuk desa Sekarwilis. Burhan, ambil barang-barangmu dan ayo pergi. Ia menurut saja. Aku melindunginya sebelum kami berhasil pergi. Sangat lega rasanya. Sekarang aku paham bahwa desa itu adalah sarang dedemit. Datang ke sana sama hanya dengan mengantarkan nyawa. Mengapa tak menjelaskan dari awal? Sebab dari matamu aku tahu bahwa dari awal kau sudah merasa yakin bahwa ibumu ada di sana. Sekarang lihat ke belakang, ke arah desa itu lagi. Kosong. Aku bertanya-tanya dalam hati, mengapa desa tersebut tak terlihat lagi? Aku yakin ibumu berbohong tentang tempat kelahirannya, sebab Sekarwilis adalah nama desa dimensi lain, desa para dedemit. Tak ada satupun manusia yang bisa tinggal di sana. Kau sudah tahu alasannya. Mendengarnya, sangat kecewa sekali. Bagaimana bisa ibu bisa berbohong? Padahal dulu ia sering menceritakan tentang tempat kelahirannya. Lalu, bagaimana caraku menemukanmu, Bu? Sementara hanya nama desa itu yang aku tahu. Ucapku pada diri sendiri sambil terisak. Ibumu pasti punya alasan tersendiri, Rati. Tenanglah. Langkahku gontai. Sudah tak bersemangat. Sekalipun Burhan mencoba menghibur, ia tak dapat mengubah keadaan. Ibu, kemana lagi aku akan mencarimu?